Minggu kita pada minggu ini, yaitu yang diambil dari Yohanes 9 ayat yang ke-35 hingga ayat ke-41. Demikianlah bunyinya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah kau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah dia." Kata, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi hidup." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosa." Demikian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar bahwa kecil dari masalah itu yang mengatakan ada orang buta duduk di tengah-tengah. Lalu Yesus mengatakan, "Dan dibukakan." Bagaimana pandangan Yahudi Farisi terhadap pemberitaan seorang buta sejak lahir, serta cara Yesus memberikan kesembuhan? Dan kita pikir inilah penderitaan yang satu-satunya diceritakan, bagaimana seorang yang buta sejak lahir oleh karena penderitaan yang dialaminya sejak lahir, maka dia dilihat, dikenal banyak orang akibat dari pekerjaannya setiap hari, yaitu mengemis atau meminta-minta seperti iklan sekolah. Ketika Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir itu, maka kesempatan itu dipergunakan oleh murid-murid untuk bertanya kepada Yesus. Dasarnya adalah bahwa bagi orang Yahudi kaum Farisi, permasalahan penderitaan penyakit, apalagi hal itu berlangsung dalam lebih dari sejak lahir, adalah suatu permasalahan yang sangat sulit terjawab. Muhammad mau bisa berpikir nasional.
yang harus menerima transfusi. Akibat penyakit maka uang tabungan habis, harta yang ada di jiwa mereka sampai jatuh miskin. Bukan saja sampai di situ menderita keluarga tersebut, saudara-saudara yang sakit, anaknya yang sakit pun akhirnya meninggal dunia. Tetangga dan orang banyak juga menuduh bahwa pasangan suami istri ini banyak berbuat dosa terhadap orang tua, sesamanya atau dosa yang lainnya, bahkan dosa yang telah tertutup, dan menyarankan agar meminta maaf kepada orang tua sesama yang rajin dalam bekerja. Pasangan, penderitaan pasangan ini semakin berlipat ganda. Penyakit makanan, jatuh miskin, diliputi, dihantui rasa bersalah dan berdosa. Pertanyaan, apakah benar akibat dosa kesalahan dari pasangan suami istri atau dosa-dosa kesalahan anak mereka yang telah menumpuk sehingga menjadi penderitaan mereka? Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu cerita tentang pernikahan Ayub yang sungguh-sungguh luar biasa dan kesanggupan kemampuan manusia. Ternak, ladang telah habis, tidak hanya sampai di situ berakhir penderitaan, putra putri meninggal, penyakit kusta dialaminya, istri tidak setia pada yang menghina Allah, lalu mati bahwa harus disingkirkan ke suatu tempat. Penderitaan Ayub yang seperti ini. Sahabat-sahabatnya Elimas, Zophar, Bildad, juga Elihu menunjukkan akibat dari dosa Ayub yang akibat penderitaan yang begitu hebat baginya. Pertanyaan, apakah benar akibat dari dosa Ayub maka Ayub menderita? Tidak hidup kaya, mewah dan kecukupan, bahkan pemerintahan sehat kuat, tidak pernah mengalami jatuh miskin, menderita sakit, lemah. Apakah hal itu akibat dari tidak pernah melakukan dosa? Banyak saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan, penyakit, cacat fisik, idiot, bahkan sampai ada sekolah luar biasa. Tetapi mereka mampu memiliki banyak skill keahlian. Kita lihat saudara-saudara kita yang hebat. Kita bisa dapat melihat bagaimana saudara-saudara kita yang cacat, yang ada kehebatan. Mereka punya skill masing-masing. Mereka tidak mau meminta-minta, mempergunakan karena dia buta, karena dia lumpuh, karena dia tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan tangannya yang satu. Tetapi Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita kemampuan yang berlebih. Jika mereka, saudara-saudara kita yang hebat, boleh mempunyai anak yang berhasil, bahkan mereka punya anak dokter, pendeta, profesor, guru kuliah, direktur. Diakonis, mereka berhasil, saudara-saudara. Itu bukan apakah cacat ini menjadi akibat dosa. Apabila merasakan hubungan keturunan itu benar akibat daripada dosa, maka kita tidak sendirinya menuduh bahwa orang itu sungguh-sungguh kejam, jahat, balas dendam, bukan Allah yang pengasih dan penyayang, bukan Allah yang panjang sabar sebagaimana yang diceritakan oleh Alkitab. Jawaban atas pertanyaan tersebut ada pada Yesus.
Bila Tuhan tidak ada bagi mereka yang mengalaminya, maka keputusasaan, frustasi yang memenuhi kehidupan. Tetapi karena Tuhan ada yang percaya pada Tuhan yang memiliki kekuatan dan mampu menyatakan pekerjaan dan kemenangan Tuhan serta hidup dalam sukacita. Sebagaimana nama minggu kita pada hari ini, yaitu minggu Lekare artinya bersukacita. Bersukacita. Topik minggu yang mengatakan bersukacita karena percaya bahwa Tuhan akan menciptakan Yesus. Seperti orang buta, dia telah jumpa, bertemu dengan Yesus. Maka Yesus menyembuhkan dia. Cerita. Jadi dia boleh melihat. Itu karena imannya. Itu karena dia percaya bahwa Yesus adalah penolong yang sejati. Apakah orang buta percaya akan Yesus dalam perjumpaannya dengan Yesus, saudara-saudara? Setelah Yesus memberikan jawaban yang pasti, tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan dan murahannya dengan memberikan kesembuhan melalui tanda mujizat sekaligus melalui mujizat itu sebagai tanda kemuliaan dan kekuasaan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Untuk memberikan kesembuhan, Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah dan mengoleskannya pada orang buta tersebut, lalu menyuruh membasuhnya ke dalam orang suam yang kudus. Dari segi kemanusiaan dan kesehatan, cara Yesus adalah mustahil. Itu sebabnya kita tidak boleh memikirkan, membahas pekerjaan Yesus dengan kebutuhan. Tetapi kita harus mempercayai, kita harus mempercayai, dan iman kita yang boleh mengimani. Cara Yesus adalah mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Ayo kamu dituju pun utara baru ada. Disuruh tidak boleh protes. Lalu matanya terbuka. Kau pemikiran kita manusia yang mustahil. Tetapi bagi Yesus tiada yang mustahil. Mereka satu-satunya adalah kehendak Allah di dalam Yesus yang telah diutus untuk menyelamatkan manusia. Dengan penuh keyakinan, kepercayaan, maka yang buta itu memenuhi suruhan Yesus dan turun ke sungai Siloam untuk membasuh dirinya, maka mujizat kesembuhan terjadi baginya. Dan dia dapat melihat. Ingat, saudara-saudara, Naaman menerima kerajaan yang penyakit kusta yang disuruh Elisa pergi ke Sungai Yordan. Naaman panglima. Tetapi karena Yesus dan tetapi karena membantunya perempuan anak kecil itu yang mengatakan dan mati ke surga. Maka yang sudah membuat tetangga dan orang banyak mengaku heran.
dan tidak menyangka kesembuhan yang telah dia terima. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebencian golongan kaum Farisi atas mujizat kesembuhan yang diperbuat Yesus pada masa. Kaum Farisi adalah kaum yang pada abad ke-9 disebut kadistin, yang menyebut dirinya yang dikasihi Allah. Golongan yang membesarkan diri dari kehidupan untuk saling menantikan suatu tindakan dari pihak Allah. Kaum Farisi adalah kaum yang sangat keras, berasal dari keluarga kaya dan bangsa. Mereka sungguh-sungguh berusaha membuat hukum Taurat tertipu oleh rakyat. Kesembuhan yang diperbuat Yesus atas diri seorang orang buta sejak lahir justru mendapat reaksi yang keras dari kaum Farisi yang menuduh Yesus telah melanggar aturan tentang hari Sabat dan bekerja dan memberikan kesempatan pada hari Sabat. Maka orang kaya itu membawakan kepada kaum Farisi dan memproses menyelidiki perkara-perkara. Karena bagi Yahudi, Farisi menekankan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat dan berjalan pun tidak boleh lebih dari 1 kilometer. Pertanyaan yang dilontarkan, bagaimana matanya jadi baik? Dia menjawab dengan jujur, berani, tegas, dan mengaku atas proses penyembuhan matanya melalui mujizat dari Yesus kepadanya. Tetapi tidak percaya akan hal itu semakin timbul bagi kaum Farisi, karena ia bukan datang dari Allah, karena dia memelihara Sabat. Timbul pertanyaan dan saling bertentangan di kalangan Farisi. Setelah semakin memproses menyelidiki orang yang telah disembuhkan Yesus, dan semakin tegas pula yang bersaksi tentang mengakui yang telah menyembuhkan dia adalah ia adalah seorang nabi. Bahkan orang tua dari yang disembuhkan turut ditanyai, nangis. Sungguh sangat disayangkan karena orang tuanya ditanyai bahwa orang tuanya tidak merasakan untuk dikucilkan bila ia mengakuinya sebagai orang tuanya takut nanti dia dikucilkan. Maka jawaban orang tuanya pada mereka diserahkan kepada anak-anak dengan alasan dia sudah dewasa. Syukur makibana, ayunga, badoga. Tanyalah anakku, aku tidak tahu siapa menyembuhkan dia. Tanyalah dia sudah dewasa. Rasa keberanian, ketegasan, dan
disembuhkan. Yang katanya para malaikat, dia hendak bicara. Allah tidak meninggalkan orang-orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kebenaran. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah ada orang yang melekkan apa yang ada dan benar. Jika orang itu tidak dapat atas jawabannya itu, maka dia dikucilkan, dikeluarkan, dibadu, dan boleh bersoal. Namun tidak boleh tempat kami ini yang menjadi pertanyaan. Apakah sahabat itu manusia? Atau apakah manusia itu sahabat? Apakah kita memberikan kesaksian keberanian, kejujuran, ketegasan yang walaupun akan diberikan? Pengakuan kepercayaan terhadap Yesus langsung menjebak Yesus. Sungguh betapa sakit hidup yang dikucilkan dalam persekutuan yang biasanya dia hidup sesuai dengan hukum Farisi dan yang tetapi dia yang telah menerima kesembuhan lebih memilih hal itu ketimbang menyangkal Yesus yang telah memberikan kesembuhan baginya. Dia tidak tahu dan dia tidak mau memilih dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Yahudi dan Farisi. Lebih bagus dia memilih disingkirkan dari kota daripada untuk menyangkal. Yesus juga telah mendengar kabar bahwa akibat kesembuhan serta kesaksiannya telah dikucilkan oleh orang Farisi. Yesus sendiri yang bertindak untuk batalkan juga. Itu kasih Yesus yang nyata dan bukan orang-orang yang setia dan percaya. Perjumpaan Yesus dengan orang yang telah disembuhkannya adalah suatu pengakuan atas dirinya serta bukti kasih setia Yesus bahwa Yesus benar-benar yang datang dari Allah dan Allah. Kepercayaan kesetiaan kepada Yesus justru semakin dekat dengan Yesus dan Yesus menyatakan dirinya yang sepertinya bahwa dia adalah Yesus Allah dan Allah, tetapi dunia membencinya dan barang siapa yang mengikut Yesus juga akan dibenci orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan mengucilkannya. Dalam pertemuan itu saudara-saudara, Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Dan jawaban itu ternyata keinginannya untuk mempercayai Yesus. Itulah yang memenuhi kehidupannya. Yang belum pernah terjadi sepanjang yang telah dihidup. Yesus bilang bahwa dia bukan saja telah melihat Yesus, tetapi Yesus yang sedang berkata-kata dengan dia. Menerima jawaban Yesus itu, maka dia langsung mengaku percaya dan sujud. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan pagi kita mari kita tetap bersuka-cita, kita tetap bersuka-cita karena percaya telah semua akan dipakai di Yesus. Kita bersuka-cita karena Yesus telah melayani dan Dia telah menjaga. Bersuka-cita yang senang